Nah, bayangin. Loh kalau gitu kan dia tetap melanggar. Kita bisa nggak fight? Kalau fight malah nggak dibayar sekalian, cilaka nggak? Loh dia tetap ngotot pakai ini, gugatan. Siapa yang pernah gugat-gugatan? Pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, peninjauan kembali, gugatan baru lagi. Kapan selesai nih? Saya pernah belajar, lupa sekarang, lulusan Belanda. Waktu saya kuliah Fakultas Hukum, saya pernah magang tempatnya dia. Dia bilang, saya spesialis perkara kalah dan tidak bisa dieksekusi. Keren banget. Saya datang cuma, kok bisa tidak dieksekusi, caranya gimana? Us macam-macam Bapak Ibu. Tanah ditanemin dulu di pohon ini pohonnya milik saya, kamu ngerusak milik saya. Wes ribut terus, pokoknya dibuat ribut Bapak Ibu. Wes macam-macamin terus gitu jadi. Jadi ilmunya banyak sekali Bapak Ibu. Lah kalau gugat-gugatan kan saya malah tidak dibayar. Ya ini untung, tapi untungnya tidak jadi 50%, jadi saiprit 7 tahun. Ya wis oke. Ya wis. Oke, sampai di sini cukup jelas? Jadi hukum seperti apa banyak lubangnya. Kalau dia ngotot nggak mau gugat-gugatan wis tobat. Kalau gugat-gugatan di pengadilan, gugatan polisi Bapak Ibu. Yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Yang menang masuk rumah sakit, yang kalah masuk. And this is true happen Bapak Ibu. Saya punya partner 2 berantem tidak karu-karuan Bapak Ibu. Sampai berantemnya harga diri. Apa? Jadi bukan urusan uang lagi, harga diri. Yang satu sampai ngomong gini, tak tunggu matimu, tak uyui kuburanmu. True story. Kamu mati tak kencingi kuburanmu. Yang satu tak pateni gue, penjara biro, aku yang mateni dewe. Orang ajan Bapak Ibu. Kok mateni pakai orang lain gitu ya? Kok sampai gitu kira-kira gendeng gak? Sudah emosi jiwa. Saya datang khusus untuk mendamaikan. Diusir Bapak Ibu. Orang sampai Bapak. Oke. Tak gasa sih, oke. Ketika adem hatinya, terus yang satu juga sama, wah pokoknya gini. Kalau marah gini, saya pulang aja. Kebetulan luar kota, bukan Jakarta. Saya pulang aja. Yes. Begitu saya pulang, saya balik ke hotel, orangnya datang. Atau sorry, saya lagi emosi. Gini. Ya wis, kalau gitu kita ngalah. Kalau meeting itu kan sebetulnya meeting di satu tempat. Yang satu, kalau enggak di rumahku enggak mau. Yes, Pak, kita ngalah lah, kita ke rumahnya. Kayak sekarang Tiongkok sama Amerika ini loh. Tiongkoknya kan juga enggak mau ngalah. Telepon, pret, gundelmu. Nah itu ya. Kon teleponmu, kamu sing cari perkara. Mas urus itu ya. Padahal kalau Tiongkoknya telepon kan baik-baik aja juga tuh. Tapi kan harga diri selangit tuh. Betul nggak? Sengsara tak jalani, yang penting egonya. Betul kan? Betul nggak? Sak negara sengsara, Cina tidak sengsara, sengsara Bapak Ibu. Nah, Tiongkok ya tidak sengsara, sengsara. Yang terima barang dia paling gede di Amerika kok. Betul? Iya sengsara. Amerika gak sengsara. Oh iya mari kita lihat. Tadi pagi saya belajar apa Stiglitz. Stiglitz itu pemenang Nobel Prize. Dia ngomong Donald Trump itu tidak mengambil keputusan sesuai dengan ekonomi. Tadi itu videonya saya minta Wahyu untuk ngasih teks Indonesia, tolong yang Yosef Stiglitz, Stiglitz, Wahyu tolong ditagih, sudah belum? Download dari apa itu? Nanti kan menganalisa begini, tapi balik harga diri. Ikutin saya, apa? Sudah Bapak Ibu. Yang kemudian, kan ini gini, yang satu ini anaknya ditangkap sama pajak, giseling, ditahan. Terus marah dia, itu pasti yang ngadukan dia. Oh dia kenal sama orang pajak banyak. Kemudian saya tanya, kan saya berusaha mendamaikan, nanya sini aja. Saya datang, Bapak, nah, sumpah mati 7 turunan, kere KP 7 turunan, gelem. Bukan aku. Nah nanti kalau ketemu ngomong itu Pak ya. Karena kan mispersepsi. Nah Bapak ada gundah gulana. Ini setan demit, saya diributin, digugat, gini. Saya datang ke sana tuh. Katanya Bapak, bukan saya, partner saya yang lain. Saya itu bilang, tidak usah, damai aja, tapi dia yang mengingat gugat. Jadi semua prasangka, semua apa? Satu prasangka merasa bahwa anaknya ini ditangkap gara-gara sini yang ngadu, terus dia merasa digugat, kok dia gugat, padahal ini yang partnernya yang lain yang usul menggugat, betul nggak? Saya ajak ketemu, temukan. Akhirnya ketemu, sudah rukun Bapak Ibu, lumayan rukun. Tapi sama, begitu balik, sengkuninya kan di kanan kiri semua, betul nggak? Tahu sengkuni? Menteri jahatnya Bapak Ibu, kompor gasnya kan di kanan kiri, ya tuh ya? Udah beng, kobong meneh mate kon, wis jan. Ribut meneh, mau damai lagi. Sebenarnya kalau damai, kalau mau, gitu. Bisnis nomor 1 adalah kepercayaan. Nomor 1 apa? Nomor setengah, berarti lebih penting dari nomor 1. Komunikasi. Kalau tanpa komunikasi terjadi apa? Prasangka.
Tapi komunikasi yang terbaik ada nomor penting lagi. Seperempat. Apa? Ketemu. Kalau ketemu menghilangkan salah sangka. Loh, jadi bukan kamu. Sumpah langsung dia. Loh, kamu gugat anak saya dimasukkan penjara, ditahan sama pajak gini-gini. Menggelapan pajak. Sumpah mati 7 turunan. Kere 7 turunan bilang, bukan aku yang ngadukan. Sungguh-sungguh. Orang, wih serius amat ya. Sumpah keren gitu ya. 7 turunan kok kere rapopo gitu ya. Wah ini keren itu ya toh. Keberatannya apa? Ini kamu ngadukan. Bukan saya ngadukan ini Pak Wayo. Ya wis sampai toh. Sekarang fokus solusi toh. Fokus. Ya memang yang satu menurut saya rodok kurang. Maksudnya solusinya ndak enak gitu loh. Jadi uang banyak sekian ratus miliar. Tapi dia mau ganti properti gitu ya. Propertinya yang sudah dengan harga market ya ndak bener no itu ya. Kalau dikasih harga pokoknya masih oke ya toh ya. Oh, berantem lagi. Berantem lagi Pak, mbok damai. Saya selalu tahan pernah mbok damai. Semaksimal mungkin mbok damai. Ayo ketemu lagi. Mau, rasa melu-melu ya oke. Nah, tolong dibantu. Wes mumet. Kenapa mumet? Habis duit banyak, orang beres-beres. Wah itu kalau perangnya sampai langit lawan langit. Wes mesti habis duit semua. Sampai wes jangan saya sampai enggak enak ngomong di sini nanti ya. Tapi intinya ya sampai ya wes oknum lah gitu ya. Oknum polisi itu berani naruh jabatan, itu konsekuen, saya luar biasa oknum polisi ini. Sudah terima duit dari sini, ini pakai yang lebih gede. Gede diperintahkan, disuruh begini ini, tidak mau ngotot. Sampai dikeluarkan dari jabatannya, kasih baru bisa. Tapi ini berarti oknum polisinya komitmen, keren ya. Nah jadi dia gelap, terima begini, terus kemudian dimasalahin gini, dicarikan perkara terus, padahal terus ini pakai yang lebih atas, pakai yang lebih, diperintah untuk melepas perkara, tidak dilepas, betul? Tidak dilepas begitu, tapi masih pakai yang top gitu masih bisa kena Bapak Ibu. Terus ini bermasalah, ini tangkap, pokoknya bodoh tangkap-tangkapan Bapak Ibu. Terus perang dunia tidak karu-karuan. Pokoknya pidana dicarikan perkara, 9 perkara. Tidak ada hubungannya dengan urusannya bisnis. Carikan perkara, ini KTP palsu, apa-apa, semua ada perkara. Genjot Bapak. Di seri 9 perkara Bapak Ibu. Pokoknya sudah ini, sudah mumet-mumet, tong disembaringin disuruh maju. Ketemu oke, di hotel Sangrila sini ketemukan. Sudah toh. Yang satu mau nyombong, aku ya sudah habis 80 miliar, tahu nggak? Yang satu, aku habis 120 miliar, tahu nggak? Modal, kok kabeh aja. Harga diri itu ongkosnya semono Bapak Ibu. Utang piutangnya 240 miliar, satu 150, satu 120. Terakhir saya dengar, ya akhirnya menang yang satu Bapak Ibu. Karena satu lebih terus jadi menang satu karena memang plus minus kan gitu ya. Gini. Sampai akhirnya ya sedih. Ya itu sama. Yang menang masuk rumah sakit, yang kalah masuk kuburan. Dalam arti sesungguhnya. Menang pun cancer Bapak Ibu. Si ini sampai pergi ke Mayo kemana ya akhirnya sembuh puji Tuhan. Yang satu akhirnya mati Bapak Ibu. Masuk penjara mati Bapak Ibu. Lebih terus. Itu perangnya sudah enak. Harga diri terlalu mahal. Tiongkok apa ada salahnya sih telepon? Donald Trump, yuk nego. Donald Trump kan kalau gitu kan merasa menang. Betul kan? Betul enggak? Ya, itu sebetulnya ada jurus nanti negosiasi, jurus John F. Kennedy. Jurus apa? Itu nanti negosiasi di buku saya sudah saya bahas. Siapa pengen belajar jurus John F. Kennedy ini yang katakan saya. Jadi negosiasi revolution ini bukan property revolution. Lo kok hore lagi ya? John F. Kennedy satu hari Bapak Ibu jadi Khrushchev. Khrushchev itu pasang rudal nuklirnya dia di Kuba. Kuba itu treat dari Amerika. Jadi ke Washington kena kemana. Terus langsung negosiasi toh. John F. Kennedy very wise. Militernya serbu dulu. Kuba dekat serbu dulu. Serbu perang dunia Bapak Ibu. Karena itu tempat nuklir gitu ya, tempat nuklirnya pasangin. Terus kemudian Rusianya bilang, saya copot. Kalau tempatmu di Turki juga dicopot. Ternyata Amerika curang dulu Bapak Ibu. Sudah masang tempat rudal nuklir di Turki, dekat Rusia. Duing, dekat. Make sense loh. Masa aku enggak boleh pasang rudal di Kuba, kamu pasang di Turki. Tapi kalau gitu kan rasanya kalah. Betul enggak? Amerika rasanya kalah. Betul enggak? Wah, negosiasi dicopot gini. Terus kemudian Panglima perang, serbu dulu aja. Panglima perang kan jurusnya perang, betul enggak? Serbu dulu, dia rapat ini. Dan di break. Nah ini pentingnya break. Di break, apa yang dilakukan? Tidur siang.
Di tempat ovalnya itu dia tidur, presiden kan ada tempat tidur siang, bangun renang, wah ternyata gedung putih ada tempat, dia renang, setelah renang peredaran darah lancar. Tapi itu yang diajarkan di Brain Rule Dr. John Medina, supaya otak kita terang, kamu disuruh tidur, disuruh olahraga. Kalau kamu gerak akan lebih terang, keputusan lebih terang. Begitu dia renang, terang, kemudian dia dapat ide, dia telepon Jack Kennedy, jaksa agung yang adiknya dia, pergi ke kedutaan besar Rusia, minta line khusus private, one on one, tidak boleh ada orang nyadap dengan Khrushchev. Oke, dia datang. Kennedy, adiknya presiden, jaksa agung juga, minta line khusus ke Khrushchev. Dia bilang, Khrushchev saya minta tolong jamin tidak disadap, tidak ada orang yang tahu. Saya minta berdua, semua suruh keluar semua. Oke, sudah benar, karena ini very very private and confidential. Langsung nego begini. John F. Kennedy setuju untuk apa? Untuk mengambil rudal-rudal nuklirnya di Turki. Tapi please help. Tidak usah ngomong. Karena ini urusan harga diri. Kalau kamu ngomong, nanti John F. Kennedy tidak kepilih lagi. Kalau tidak kepilih lagi, presidennya sopo, wah urusannya ruwet, tidak jadi. Bisa tetap ada nuklir di sana. John F. Kennedy bisa menerima pertimbangan Anda. Tapi please, kamu tarik tanpa syarat, setelah itu setelah 3 bulan kita akan tarik bertahap, dalam 1 tahun tidak ada rudal nuklir lagi di Turki. Ini perjanjiannya. Terus kemudian, nanti kalau ingkar, tinggal dipasang lagi tuh di Kuba nuklirmu. Ya toh ya? Ya toh ya? Oke. Jadi please ya, jadi seolah-olah tanpa syarat. Rusia mau narik rudal nuklirnya. Hampir perang dunia kedua loh Bapak, ketiga loh Bapak itu. Terus, oke, deal. Langsung deal, Jack Kennedy batang, John F. Kennedy langsung meeting lagi kepada militernya, kepada kongres sama gini. Amerika berhasil negosiasi, Rusia, zaman dulu, Uni Soviet mencabut nuklirnya tanpa syarat. Jos, wah, besok hebat lagi, wah, top 3 bulan tarikin nuklirnya. Dan itu di file apa keputusan negara yang apa jenenge rahasia itu loh. Setelah sekian puluh tahun baru bisa dibuka loh. Setelah dibuka, sebelum ada penarikan, ada deal yang luar biasa. Dahsyat John F. Kennedy. Khrushchevnya juga dahsyat, jaga muka. Lah saya enggak tahu nih siapa yang mau jaga muka. Tinggal Donald Trump yang mau jaga muka, atau si Xi Jinping jaga muka, atau pakai penengah aja. Betul enggak? Istilahnya cos-cosan di balik layar gitu loh Bapak Ibu. Ya tong Desember yang maju ya, ayo cos-cosan lewat saya, cos-cos ya toh ya. Tak negosiasikan, betul? Nah seolah-olah nanti, oke, jadi seolah-olah ada orang tengahnya, tapi enggak ngerti padahal sudah cos-cosan dewe, boleh enggak? Misalnya gini, langsung Xi Jinping telepon kepada Donald Trump, boleh enggak? Boleh enggak? Tapi mohon rahasia, tidak boleh ngomong, karena kalau harga diri nanti susah. Nanti kan berat kan gitu ya. Kamu telepon sendiri, jadi seolah-olah ada yang penengahnya, padahal enggak ada. Seolah-olah datang disawaringin, padahal enggak ada. Boleh enggak? Ada penengahnya. Jadi telepon, terus kemudian, ya oke lah kita deal-dealan gimana. Kamu turunin pajakmu sekian, aku turunin segini, yang ini oke negosiasi. Oke sip. Setelah itu ternyata seolah-olah enggak telepon, tapi seolah-olah ada misalnya Perdana Menteri Macron yang Perancis mendamaikan, boleh enggak? Perdana Menteri Finlandia mendamaikan, boleh enggak? Prabowo yang mendamaikan, boleh enggak? Bukan keren tuh Pak Prabowo juga dapat harga diri itu, padahal mereka sudah deal-dealan, betul enggak? Sudah deal-dealan, oke, Indonesia mau enggak Anda jadi tokoh yang mengedilkan mandiri? Oke, jadi Indonesia bilang, sudahlah saya tengahin karena ini merusak dunia, oke? Jadi Donald Trump, please deh kirim utusan ya ke Indonesia, keren, ke Bali sambil berlibur, cocok? Xi Jinping enggak usah datang, kirim utusan, boleh enggak? Padahal mereka sudah cocok di angin, boleh? Karena kalau enggak orang pertama negosiasi pakai orang kedua, ketiga udah angel juga. Siapa yang sudah ikut Business Revolution? Angkat tangan. Siapa yang sudah main ikut Red Blue Game? Angel toh. Kalau enggak bisa ngomong langsung angel toh. Pakai utusan-utusan. Tapi kan sudah ngomong sendiri. Red and Blue masih ingat? Siapa yang belum ikut Business Revolution? Angkat tangan. Segera ikut. Jos? Dahsyat? Siapa saya tanya? Siapa yang ikut Business Revolution? Angkat tangan. Siapa yang merasa bermanfaat? Angkat tangan. Katakan saya. Good? Dahsyat? Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Nah itu tadi negosiasi. Tidak harus
harga diri, harga dirian. Pak Prabowo ini kan juga keren misalnya. Wah, saya yang mendamaikan, betul? Padahal di atas tos-tosan. Good? Boleh? Menarik? Kalau enggak harga diri ya mus benjut kabeh. Betul, Tiongkok akan lebih kuat, lebih begini, akan lebih gini, Amerika lebih rontok. Tapi jangka pendek mesti ora enak. Mesti tidak enak. Ya atau ya? Oke, kelihatannya ini Donald Trump melunak, langsung Mas turun. Nah ya ini Mas turun gitu ya. Menurut saya ya akan turun, setelah koreksi akan turun. Tapi balik lagi Indian ya akan naik gitu ya. Sekarang akan turun koreksi. Saya lanjutkan dulu. Lanjut. Tolong angkat tangan kanan dulu semua. Goyang-goyang sebelahnya bilang duduk tegak, woi. Angkat tangan kiri, sebelah kirinya sampai mencelat. Ya, ya, ya. Kasih tepuk kasih ngomong. Hey. The good life. I said the good life. We all right. Yeah. What's no looking back Yeah. here, no. Wow. Oke. Nih. Sekarang saya lanjutkan dulu. Siap? Perjanjian-perjanjiannya tadi. Kemudian berikutnya Pak Diki, perjanjiannya. Kalau yang pakai persentase silahkan. Itu seperti umum. Anda janji ngasih persentase. Bedanya cuma tadi, kalau saya jualkan persentase. Betul? Nah berikutnya Bapak Ibu, ada yang ketiga nih. Mana nih? Agen memberi kuasa, mana Pak Diki sudah sama, atasnya sama, bawahnya yuk. Yuk bawahnya. Ini kan tadi sudah toh. Atasnya lagi mana? Ayo tuh, atasnya angel. Perlu saya klik sendiri, naikin dikit, hang komputernya. Dengan harga ini, oh ini 2% pasal 3. Dengan imbalan komisi silakan, 2, 3, 4 silakan negosiasi semuanya. Berikutnya Bapak Ibu yang tadi selain dapat persentase, masih dapat komisi naikannya. Oke, nih yang komisi. Nanti kirim aja. Ya, kirim aja. Lanjut. Ini komisi 2%, dan pihak pertama setuju menjual properti seharga ini. Pihak pertama mengizinkan untuk pihak kedua menaikkan harga. Jika harga yang disepakati lebih tinggi dari harga disebutkan, maka selisihnya penjualan adalah milik pihak kedua. Wes gampang aja kok. Wes ngawur-ngawuran rapopo, yang penting praktek kok. Boleh? Siap? Siapa yang besok praktek sungguh-sungguh cari properti, yang katakan saya. Oh, properti apapun, ruko boleh, apartemen boleh, pokoknya kan enggak pakai duit, gitu ya. Pakai materai, pakai apa? Terus kemudian siapa tahu bisa dikuasai, siapa tahu bisa dikuasai. Tadi Pak Frans hilang, urusan menyewakan, yo. Oh dengar, tak rasani kerengan, dengar. Ibu Apolonia juga diisi properti Pak. Dan ternyata Ibu Apolonia sukses menyewakan, mendapatkan keuntungan lebih dari yang diinvestkan. Bahkan sekarang Ibu Apolonia malah membeli lagi. Hasil sewanya dibelikan lagi. Karena kan dapat hak huni, dapat hak menyewakan. Tapi yang paling penting tahu cara menyewakannya. Nah ini kan dia membeli hak huni yang punya 3 hak. Kalau tidak bisa sewakan, tempatin sendiri. Oke lah. Tapi saya belinya 10. Nah ibu lebih dari 10 malahan. Terus kemudian disewakan. Disewakan tempatnya diri sampai kurang-kurang. Nyewakan tempatnya orang lain. Jadi dari situ income-nya lumayan. Income-nya lumayan. Dan bahkan income lumayan sekarang malah beli lagi. Saya tentu saja bisnis model isi properti itu baru. Jadi saya disuruh apa itu saya enggak mau gitu ya. Buktikan dulu. Betul ada terjadi pandemi. Betul ada beberapa yang masih belum. Tapi ternyata masih ada peluang untuk entah kita tempatin sendiri atau kita silakan. Jadi caranya nyewakan bagaimana? Pakai Airbnb, pakai marketing revolution gitu ya. Pakai foto-fotonya dia dimasukkan di Airbnb. Buka Airbnb berapa menit? Sebentar, 10 menit? 10 menit jadi. Disewakan Airbnb, ternyata yang menyewa dari Arab, dari mana lagi? Dari Jepang, dari mana lagi? Korea. Dan dia bisa menyewakan luar biasa loh. Misalnya harganya dari sana berapa? 1,5 juta atau berapa? Terus nyewakannya bisa 2,4, bisa 3 juta. Pada waktu lebaran, pada waktu tahun baru berapa? Luar biasa loh Pak. Jadi tetap bisa untung.
betul pemiliknya rodo ya maksudnya dihubungin lalu juga ya jadi gini. Ya tetap pemiliknya karena bukan hanya isi properti aja, ada yang di Manado, ada yang apa, ada gini, ada yang menurut saya terlalu berani. Berkali-kali saya ingatkan, properti Bapak Ibu nanti saya akan ceritakan risikonya juga. Maksudnya risiko itu gini loh, kalau Bapak Ibu terlalu berani, saya beri contoh, murid saya ada di Surabaya, di Malang, di Lawang, dia ada ruko bisa enggak pakai duit, ada ruko bisa enggak pakai duit jualan, jebret 8 cuan, ikutin saya, apa? Cuan, terus kemudian tanah sebelah harus pakai duit, harus pakai, kan dia pede toh, utang, ikutin saya, apa? Utang, jualan tidak laku, bermasalah, ya terpaksa hilang. Gue utang macam-macam, ada utang teman, utang gini, agen properti top, pemiliknya di Kemang, yang saya ceritakan, dia jualan satu properti, bus, untung, dapat DP banyak, wah ini sold out, beli tanah sebelahnya, betul nggak? Dijual, tapi kan ini DP untuk bangun di sini, DP untuk bangun di sini dibelikan tanah di sebelahnya, iso bangun enggak? Ternyata bumi goncang-ganjing, bensin naik sekian persen, ini bumi goncang-ganjing, kan kita enggak pernah tahu. Betul. Bang, padahal dia punya agen properti gede banget di Indonesia. Ya sempat goyang-goyang itu, goyang kanan, goyang kiri, goyang dompet. Jadi kalau saya mending wisto, ada satu lagi. Murid juga sama murid, saya ceritakan negatifnya, boleh? Suatu hari ngejak kerja sama dengan saya Bapak Ibu di daerah Lipo Karawaci menuju ke arah Gading Serpong. Pak Tung, ayo kerjasama ini, saya punya tanah begini ini. Aduh, itu kan tempat bukan hanya jin buang anak, tempat orang kalau mau segera masuk ke surga kan di situ, karena depannya tegangan tinggi Bapak Ibu. Langsung ke surga gitu ya. Sutet, kanan kiri sawah masih begini jauh, kenapa dibangun apartemen? Tapi menguntungkan betul, kalau ditarik ke atas tentu saja lebih menguntungkan daripada satu lantai, dua lantai. Bilang mau praktek jurus marketing revolution, sold out. Ternyata tidak sold out aman, ada yang cancel juga. Ya, oke, so boom, PD. Langsung 5 proyek Bapak Ibu. Ada yang apa, water palace, ngawur. Apa yang di Bali, wah dijual miliaran, terus kemudian ada Bekasi, ada begini, ada yang di daerah sana lagi dibangun gede. Saya bilang, saya panggilkan Mas Ino, kamu orangnya berapa orang? Ya cuma kita Pak, berlima. Murid-murid kongsian. Pak, peluang kan tidak datang kedua kalinya. Tidak loh, peluang selalu datang loh. Kalau properti loh ya, selalu ada terus ya. Betul nggak? Lu ini kan tidak pakai modal, tidak pakai modal kan tanggung jawab. Bledos Bapak Ibu. Kamu ngitung gampang, gini loh. Ngitung, misalnya di daerah sana, di Karawaci, boom, ini loh Pak, saya akan bangun 4 tower, ya. Ini mallnya di bawahnya. Ini patung 3 tower saya jual, 1 tower gratis, mallnya gratis. Ngitung gampang Bapak Ibu. Eksekusinya, jualannya, tobat Bapak Ibu. Jual 1 tower, oke sold 2 tower berikutnya, sudah susah Bapak Ibu. Panggil Pak Tung, saya diundang, saya datang tetap menghargai. Pak Tung, saya udah mumet Pak Tung, mohon bantuan. Saya butuh dewanya yang turun. Aku manusia bukan dewa Bapak. Kan saya masih manusia biasa. Ya tapi kan orang sakti, enggak, saya masih orang biasa yang punya kelebihan. Tapi kelebihanku belum sampai sesakti itu untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Berapa waktu nelpon saya, Pak Tung, permisi ya, saya pakai pembicara lain. Silakan. Silakan. Sampai sekarang enggak jadi urusan. Dipidanakan juga diginiin. Sebetulnya dia menurut saya bukan orang yang itikat untuk negatif. Salah ngitung. Di atas kertas itu gampang. Kemarin ada teman dari kecil, yuk presentasi Pak Tung jualan gini. Tak kasih gini. Ya kamu ngitungnya gampang. Saya punya pabrik tabung gas sama, ngitungnya gampang. Wah untung gini prakteknya uang ya. Oh, jeblok sana, jeblok sini ada detailnya tergantung partnermu ada enggak, ya tuh ya.
Gedungnya sekarang jadi, Bu. Yang di apartemen yang sudah sold out itu jadi. Tapi yang apartemen 3, yang apa, problem semua. Yang mallnya di situ mau tidak semudah yang Anda bayangkan. Saran saya Bapak Ibu, alah, ya kayak Ardan Lemi aja loh. Satu jebret, satu rumah enggak pakai modal untung 1 M, boleh? 1 tahun jualan 6 M, lumayan tuh. Lumayan enggak? Ngirim orang tua ONH, apa haji furoda, 300 juta bayarin, wah kan keren gitu loh. Oh, punya mobil, punya rumah, menikah, oh ya kan hidupnya damai-damai. Lu saya masih ingat proyek 176 M untung 600 juta. Masem tenan salah budget gini ngono ya ya. Terus kerja keras keliling ini, yang penting sing jelas-jelas untung wae, boleh nggak? 1 ruko, 2 ruko dulu setelah punya, nggak perlu gigantisme, nggak perlu apa? Lu patung, nah ya sendiri-sendiri ya. Nanti kalau Anda akhirnya besar, puji Tuhan, betul? Tapi orang Anda harus lengkap, harus begini. Ada yang sekarang sudah IPO, sudah apa, tapi ada proyek-proyeknya yang perjanjian di Batam kurang bagus, ini kurang bagus, karena dia belum belajar komplit Bapak Ibu. Dia baru ikut properti, dia baru ikut train planner, dia baru ikut transformasi, dia belum ikut marketing revolution Bapak Ibu. Pada saya buka di Batam dihubungin, Patung kenapa join sama dia, ya join sama saya. Ya setelah kamu susah baru nyari saya. Dan saya sudah join sama orang lain nyari saya, yang tidak bisa no kode etik. Ya toh ya, ya toh ya. Tahu saya jualan, wah jualan. Saya berkali-kali jualan itu diamatin dari grup-grup besar Bapak Ibu. Terus kemudian setelah itu direkturnya datang ke rumah saya, Bapak Ibu, ayo Pak Tung, ayo Pak Tung, ayo Pak Tung gitu ya. Ya dengan damainya. Ada yang pada waktu kerjasama dengan saya di Medan gitu, dia kerjasama dengan grup besar di Medan Sudan. Ketika kerjasama dengan saya untuk gini diketawain, ngapain pakai patung? Kan pakai kita. Loh pakai Anda enggak laku-laku. Pakai patung laku cespleng. Begitu nonton saya jualan laku, wah direkturnya datang menghubungi. Pak Tung saya punya tanah sini. Kementerian Keuangan aja datang menghubungi saya loh. Punya tanah di Bogor, sitaan-sitaan. Gini, banget gini. Loh ya BUMN juga menghubungi. Karena BUMN kan banyak bangun-bangun dan tidak laku. Ya toh ya? Ya toh ya? Hari ini kalau Anda jago jualan Bapak Ibu, kemungkinan sukses Anda jauh lebih gede daripada event Anda develop sendiri. Kalau saran saya ya main kecil-kecil dulu bertahap. Nggak usah proyek perumahan dulu 200, ya bolehlah 200 kalau Anda sudah mulai 20 dulu, ya latihan dulu lah. Karena ya menurut saya itu latihan, ikuti saya. Apa? Partner Anda yang terpercaya kalau Anda partneran, yang sudah jago bangun, kalau belum sama-sama belum jago, cuma di atas kertas, wis jadi makelar aja. Jadi apa? Bangun 1 ruko aja, boleh nggak? 2 ruko aja, untung 1 M, 2 M, sekantongi, itu ya. Ya toh ya, kaflingator aja, boleh nggak? Boleh nggak? Kalau kaflingator lebih gampang lagi, gak usah bangun, gak usah hitung-hitungan. Saya bangun Bapak Ibu, waduh. Pak Dik itu ada fotonya enggak tuh yang sama Pak Edi Santos yang saya cerita di Solo bangun. Yang WC-nya cuma bolong begini aja. Terus apa tanahnya itu loh, yang enggak ada slope-nya, enggak ada betonnya, jadi meretak turun ke bawah, bentengnya ambruk begini, wah aja. Ya karena saya tinggal. Partner saya enggak bisa ngawasin, ciloko. Enggak ada QC, kan bangun ruko 3 doang ya, enggak ada QC, enggak ada apa modar Bapak Ibu. Yang ngalami kerebo keriting. Even kontraktornya milik Tong Desemwaringin. Berani loh Bapak Ibu. Saya kan punya perusahaan kontraktor juga. Satu waktu gitu Bapak Ibu. MGM, Maju Gemilang Mandiri. Kita membangun Bapak Ibu jangan tanya. Perumahan mewah apa top-top. Termasuk Hotel Bulgari. Vilanya Bulgari bangunan MGM, Jos. Dijual 10 juta dolar. Betapa luxury-nya. Keren tuh keren banget. Somehow Pak Tong Desemwaringin part of the owner. Itu bangun rumah saya sendiri. Rumahnya Tong Desemwaringin loh. Kontraktornya Tong Desemwaringin dhewe loh. Wani karo bosnya. Wani karo pemegang sahamnya Bapak Ibu. Contoh, rumah saya danau, saya bilang. Ini danau loh sebelahnya. Parkiran basement tuh supaya tidak bocor. Tenang Pak Tong, nanti kita pakai K400, pakai begini jelas. Nanti kalau bangun itu Pak Tong, itu bangunnya itu kita tidak boleh gini, terus kemudian disambungin. Kita bangunnya seperti mangkok gitu. Kita betonnya begini, kita sering, wah detail sekali, ceritanya apa Bapak Ibu. Tak tinggal jalan atau seminar, bangun ya, bangun semuanya gini Bu. Kalau ditempel gini, bocor terus Bapak Ibu. Sampai sekarang, masih perang dunia.
Jadi kolam renang di tempat saya ada 4. Termasuk basement. Basement parkir Ferrari, ada parkir macam-macam, parkir Porsche, pakai mobil-mobil gitu ya, tekan terus. Wah, tapi ya terpaksa harus diatasi. Perang Bapak Ibu. Kalau ini air kan baru naik. Wih, bocor mana genjot, suntik gini, bongkar lagi suntik, pokoknya seterusnya. Sekarang sudah mulai tenang. Mulai tenang. Jadi kok dulu mengadeng jembeng, wah jadi kolam renang sudah jus, nabrak Mercy, jus, nabrak Rolls Royce, jus, nabrak. Sekarang sudah mulai tenang. Wes suntik, perang, namanya perang. Jadi ngomong gampang. Tapi harus ada kontrolnya sungguh. Ngitung gampang. Saya beri contoh ngitung. Apartemen, boleh? Ini murid saya. Kena COVID meninggal dunia. Di Bali, waduh. Dia beli di Kupang berapa ratus hektar, wes wong edan. Murid TDW Bapak Ibu. Sudah meninggal. Jadi oke lah, semoga damai di sana. Ini misalnya, apartemen. Sekarang harga jual total misalnya 100 M. Berapa? 100 M. Untung RP 20 M. Wait. 20 M. Berarti untungnya berapa persen? 20%. Salah. Ikuti saya bilang, tergantung apa? Anda ngitung dari harga jual. Biasanya orang mau untungnya tipis, tergantung harga jual. Lah kalau Anda 20 M, berarti modal berapa? RP 80 M. Jadi untungnya berapa persen? Dari 20 M? Sebentar, jam segini diajak matematika. Ulangi pelan-pelan ya. 100 M untungnya 20 M. Untungnya berarti 20%. Gampang toh? Dari harga jual. Tapi kalau dari harga modal? 25%. Oke, sampai di sini cukup jelas? Siapa yang jelas? Angkat tangan, katakan saya. Oke, siapa yang masih jelas? Angkat tangan. Pak Ismail jelas? Atau enggak jelas? Gini, ulangi pelan-pelan ya, yang di rumah juga. Harga jual seluruh apartemen misalnya 100 M. Untungnya 20 M. Untungnya? Berarti labanya 20% dari harga jual. Tapi modal Anda kan cuma 80 tuh. Berarti untungnya berapa? 25%. Kok bisa? Ya 20 M dari 80 M kan coba seperempatnya, berarti 25%. Ternyata Bapak Ibu, jadi dia modalnya cuma modal tanah. Modal apa? Tanah misalnya. Modal tanah. Tanah RP 40 M. Berapa? Bangunnya pada waktu laku di financing dengan bank and so on. Pokoknya intinya modal bangun bukan dari modalnya dia. Berarti untungnya berapa? 20 M dari 40 M. Jadi berapa? Sampai di sini. Siapa yang cukup jelas? Oke, cukup jelas? Oke. Ternyata tanahnya DP. Tanahnya apa? DP tanah RP 2M. Berapa? 2M. Semuanya ini dibayar lunas, dibangun pada waktu sudah laku. Berarti untungnya berapa? 20 M kali 2 M, berarti berapa persen? Loh kalau 100% kan jadi 4 M. Berapa? Oke, 1000%. Ternyata tanah KSO. Lu kan ada biaya notarisnya, hybrid lah, ya. Kan ada biaya telepon, biaya makan-makan, ya, biasa, ya, ada biaya, iya. Untungnya berapa? Tidak terhingga. Oke, kenapa gini loh, saya punya murid, waduh. Misalnya untungnya Bapak Ibu, untungnya 40%, 100 M, untung RP 40 M. Oke, cara jualannya dia pakai marketing revolution, pakai financial gimmick. Financial gimmick itu bagaimana? Anda di istilahnya garansi income. Makanya sekarang garansi income sebetulnya kan tidak boleh. Income. 1 tahun 10%. 1 tahun berapa? 4 tahun berapa? 40%.
jual 1M, misalnya satunya 1M-an atau 40M ini. Sebetulnya kan dia ini Bapak Ibu, terima duit dibuka dulu toh. Kalau tidak laku, ya saya cuma pepok modal saya 60M ya untuknya 60M. 10M tak boleh, masih untung sih, masih untung bunga. Oke, berarti saya untung 40M toh. Kalau saya bisa sewakan, misalnya saya sewakannya ternyata cuma 5%, boleh nggak? Untungnya berarti berapa? Karena yang 20M, yang 5%, saya bayarkan untuk mereka. Sorry. Maksudnya 5% itu gini, jadi saya nyewakan kan 10%. Gini, Anda beli saya garansi sewa 10%, boleh nggak? Boleh nggak selama 4 tahun? Oke, itu caranya gimana? Kalau berhasil saya sewakan berapapun, itu keuntungan saya. Kayak kondotel. Tapi kalau saya tidak berhasil menyewakan, ya mengurangi laba saya. Yang penting saya tetap selamat, barangnya jadi. Oke. Ternyata saya bisa menyewakan 10%, berarti saya total dapat 40M. Balik lagi. Tapi saya nyewakannya cuma 5%, berarti saya dapatnya separuh dari 40M, bukan 10%. Saya nyewakan cuma 5%, saya dapat untung 20. Oke. Tapi ini kan untung belum diterima tuh. Betul nggak? Tapi dia terima duit kan di depan full tuh, dapat duit 100M tuh. 40M sudah dianggap untung tuh. Entah duitnya dari bank, orang nyicil bank, entah yang bayar tunai atau bayar bertahap. Untungnya Bapak Ibu, yang belum diterima, sudah diterima, tapi belum sungguh-sungguh haknya dia, sudah digunakan untuk Ferrarying, Lamborghini, partying, private jetting. Ikut saya, bumi gonjang galing, di Bali, bledos. Ya, ayo bayar ya, ayo. Ayo bilang dong, terima kasih teman, atas pisang gorengnya teman. Ayo, wala kasirnya baru lagi nih, ayo. Ayo kasir nih dapat duit nih, dapat duit. Kita bilang lumayan, ayo. Nah, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Kan bangunan belum dibangun toh. Kredit dari bank untuk bangun kan bertahap toh. Terus kemudian cicilannya ada banyak yang berhenti toh. Lo kalau masalah kayak pandemi kayak apa kan banyak yang harusnya cicil 12. Kemarin ada yang menarik. Pak Frans, ternyata Ibu Apolonia belum lunas Pak. Betul ya? Belum lunas. Jadi masih nyicil bisa nyewakan. Very good. Jadi itu ternyata isi properti kan bisa nyicil yang berapa bulan. Ternyata belum lunas banyak belum. Tapi bisa menyelesaikan. Yo keren itu kepandaian yang kita harus belajar gitu ya menyewakan. Tapi balik Bapak Ibu, bisa bangun nggak? Nggak bisa bangun. Berikutnya tanggung jawabnya meledos. Jadi please be careful. Ciputra saya belajar dari Ciputra. Ciputra itu bertahun-tahun landed Bapak Ibu. Ya kalau ini bisa. Ya karena dia kan digunakan kan gitu ya. Ya, ya jadi bisa, mau yang enggak gitu aja bisa dipenjarakan. Ya kalau kan polisi seneng dapat duit menjarakan. Bisa dapat oknum polisi, oke? Oke, karena ada polisi yang ke seminar saya juga loh Bapak Ibu. Wah, sekarang kolonel, sekarang jenderal Pak Diki ya. Yang jadi komisaris itu Pak Hermanta ya, jenderal ya sudah. Wah luar biasa, murid-murid saya jadi jenderal, jadi gini menyenangkan. Ikut train for firework trainer juga ya. Wah itu luar biasa ngasih testimoni. Sekarang mari kita lanjutkan dulu. Lanjut. Jadi Ciputra pun, saya belajar dari Ciputra. Kata-kata gini, kalau saya bangun ruko, bangun rumah, laku sekian saya bangun. Kalau bangun apartemen, Ciputra itu bertahun-tahun menghindari apartemen. Bapak. Sampai dia very, very strong. Sampai dia very, very strong. Kalau ternyata tidak bisa dia bangun, selesai. Lah itu bagus. Central Park Bapak Ibu laku 100%, gak bisa bangun. Agung Podomoro, di komitmen dibangun Bapak Ibu. Tanya dong, why? Kok laku 100%? Bukan salah ngitung Bapak Ibu. Waktu itu terjadi apa tuh? 2007, 2000, apa namanya? Financial crisis Bapak Ibu. Orang yang laku 100% kan catatan doang. Apakah dia bayar sungguh? Enggak. Ternyata yang bayar cuma 20-30%. Angel loh. Bangunnya gimana? Angel loh.
Apa yang dilakukan? Dia komitmen jual tanahnya Gading Serpong. Sini. Di sini jual 200.000 Bapak Ibu. Sekarang 20 juta. Dia komitmen. Agung Podomoro jual, bangun, pokoknya jadi. Kalau sudah jadi tidak bisa ngomong. Tapi kalau enggak akan mati bareng. Developernya jadi tidak terpercaya, ini jadi gini. Wah, ya untungnya masih punya aset tanah di Gading Serpong. Kalau enggak, saran saya main kecil dulu, kecuali partner Anda gede. Contohnya, Bung Chandra, partnernya gede. Apa? Wika. Apa? Bukan PP. Dulu waktu bangun yang di itu. Bukan. Wika atau bukan Adi. Wijaya Karya atau satu lagi yang W, pakai nama W apa? Waskita. Kelihatannya sama Waskita, betul ya? Kerja sama Waskita. Waskitanya yang 51%. Oke, tapi aman, mesti jadinya. Iya toh ya? Dari yang 49% masih dibagi pemegang saham. Mungkin 10% saja masih dibagi. Oke, ikutin saya. Apa? Lu naik duitnya 1,2 triliun ya JOK tuh, ya tuh ya? Ya tuh ya? Untung 200 M, lumayan nggak? Walaupun Anda 10%, lumayan nggak? 5% lumayan nggak? Itu tetap puluhan miliar. Ya toh ya? Jadi lebih baik saham kecil kerjasama dengan yang very strong, BUMN yang mesti jadinya lebih aman. Kalau enggak, with you strong. With you strong. Partnernya strong. Nah kadang saya partner strong juga, ya tak pikir strong. Tak pikir, ternyata enggak juga. Nakal, jebol, cacing juga. Ya, podo, podo cacingnya itu ya. Ya itu ya. Ya itu ya sometimes salah pilih partner, mohon maaf Ibu Agnes bayar denda ya. Mohon maaf salah pilih partner, dililit bayar denda. Mau bertanggung jawab. Ya enggak boleh no, Anda tetap harus. Oh ya boleh. Oh ya, boleh. Bertanggung jawab terhadap partnernya itu ya. Oke. Oke, Bapak Ibu, saya sudah sampaikan hati-hati. Ikuti saya, hati. Ada yang gini nih, banyak yang gini sakit, banyak yang meninggal. Ada yang di Surabaya, ada yang dari Surabaya. Outer Ring Road yang itu, ada yang apa? Yang apa? Yang apa land? Hongkong land, anu land. Saya enggak tahu, lupa namanya. Itu satu hari undang saya lagi, Pak Tung ini jualan gimana nih? Aduh, saya bilang kamu ngitung keenaan. Dia jual murah Bapak Ibu. Namanya apa Pak Diki? Sampai akhirnya mati loh di penjara juga orangnya. Jual murah. Saya bilang kamu ngitung yuk. Aku seperti anu Pak Tung. Ar Asia. Jual murah dulu sisanya jual mahal. Murah laku waktu mahal enggak laku. Mati. Dan ngitungnya gampang. 1, 2, 3, 4, 5 ini sisa gratis. Pokoknya ngitungnya gampang terus. Kalau laku. Kalau enggak laku bangunnya piye. Jadi Bapak Ibu wis ya saran saya, terserah Anda sesuai dengan umur Anda. Saran saya kecil-kecilan aja dulu dapat duit banyak, atau kalau Anda sudah jago marketing jadi konsultan dulu, aman tuh. Baru ikut punya proyek dulu kecil, baru proyek mulai agak gede langsung boleh nggak? Boleh kalau partnernya memang gede. Siap? Tolong jawab, siap? Oke, mari kita lanjutkan. Lanjut. Tolong beri semua, 5, 4, 3, 1, beri semua. Yes. Pak Diki, setelah ini kita belajar apa Pak Diki? Kenapa? Oh, makan, makan. Oh ya makan dulu, makan bersama. Oh, Platinum di mana Pak Diki? Satu lantai lagi ya. Platinum, hai. Nah, kita makan, kita foto-foto. Oke, jadi kita akan break Bapak Ibu sekarang jam 13.20. Kita kembali jam 14 ya. Siapa nih? Woi, siapa yang mau belajar tentang Chessy? Agunan yang diambil alih. Bagaimana negosiasi kerohiman dengan luar biasa. Bahkan siapa yang mau bahkan didampingi, dibimbing juga. Karena sekarang nih. Jadi sebelum break Bapak Ibu, mari kita tes dan kita tepuk tangan yang luar biasa. Mari kita sambut Bapak Ibu, Mr. Nima. Anoto, come on. 1, 2, 3, come on, go. Wah, hidup setiap hari, hiduplah dengan dahsyat. Silakan Pak Dimas, nanti mau menyampaikan apa silakan. Mike Tyson.
Yuk. Oke, siapa yang di sini pengen punya aset lelang CC dan AIDA? Angkat tangan. Be. Siapa yang pengen punya properti cuman belinya cuma 20-30% dari harga pasar? Nah, saya nanti siap ngajarin. Siap Bapak Ibu? Wah. Jadi harga 1 miliar belinya cuma 200 juta, 300 juta. Nah. Dan saya bimbing, arahkan, dan mentoring sampai pecah telur. Wah. Good. Ini baru oh yes baby. Wah. Bahkan tanpa utang, tanpa KPR, tanpa riba. Siap? Wah. Luwe jos maning ya ta ya. Wah. Oke Pak, gitu. Ya, nanti sampaikan juga bukunya yang sudah ditulis dan ya Pak ya. Oke Siap ya. Pak, terima kasih Oke, Pak. sebentar. Siapa yang mau belajar angkat tangan saya? Kita kembali jam 14:30. Oke, siap? Siap Pak. 1 jam lebih 58 menit. Oke. Oke, siap? Mari kita goyang musik. Come on. It's my 1, 2, 3, go, come on. Go, 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 go. Wow. Sampai ketemu. Jam 2:30. Jam 2:30. Ayo.